Kalau lo selama ini mikirnya handphone gaming itu harus mahal, main lo kurang jauh. Ada kok handphone gaming yang harganya cuma 3 jutaan aja. Balik lagi sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, ini adalah Infinix GT 10 Pro. Tapi kalau misalkan gue pengen ngebahas masalah review, kayaknya udah banyak nih channel yang ngebahas review dari si Infinix GT 10 Pro. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas fitur apa aja yang ada di Infinix GT 10 Pro yang satu ini dan gimana cara pakainya. Ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita gas aja videonya. Ya, gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 1 minggu dan emang banyak banget hal menarik yang gue temuin di Infinix GT 10 Pro. Salah satunya yang baru gue tahu pas gue ngetik script ini adalah kemampuan backdoornya untuk berubah warna. Kayak yang lo tahu, gue ini kan saat ini pegang Infinix GT 10 Pro yang warna grey kayak gini. Gue pikir ya udah kan, punya desain yang bagus ala-ala transparan kayak gitu. Tapi ternyata pas lo bawa handphonenya keluar ruangan dan saat lo arahkan backdoornya ke sinar matahari, lo bakal nemuin kalau pola di backdoornya ini bakal berubah warna. Mungkin ini nggak cuman kalau kena sinar matahari aja sih, tapi kalau lo pancarkan sinar UV ke bagian backdoornya ini bakal berubah warna juga. Asli, meskipun gimmick tapi gue suka dan gue kayak nemuin easter egg aja gitu pas tahu fitur ini. Tapi gue nggak tahu nih yang warna blacknya bakal bisa berubah warna kayak gini juga atau enggak. Nah, buat lo yang lagi pegang warna blacknya, boleh dong dicoba dan dikasih tahu hasilnya di kolom komentar di bawah. Untuk fitur selanjutnya yang menurut gue ini mencerminkan handphone gaming banget adalah LED di bagian belakangnya. Lo masih inget gak sih kalau kemarin itu pas video unboxing gue sempet bilang gue nggak tahu apakah LED yang ada di bagian backdoor ini bisa dipakai buat apa aja. Ternyata LED ini banyak juga fungsinya, kayak buat informasi notifikasi atau misal ada telepon masuk, atau juga pas lo lagi ngecas, atau saat handphonenya dinyalain dan saat lo lagi main game. Dan untuk animasi LED-nya juga bisa lo sesuaikan sesuai dengan keinginan lo. Cuman ada 3 sih pilihannya. Flowing light kayak gini, breathing kayak gini, dan meteor kayak gini. Menurut gue ini bagus ya, nggak kelihatan alay. Yang banyak orang bilang handphone gaming itu harus RGB. Ini cuman LED putih minimalis kayak gini aja. Oh ya, LED-nya ini juga bisa lo setting mengikuti irama lagu yang lagi lo putar. Di sini gue nyobain pakai aplikasi YouTube Musik dan Spotify bisa berfungsi dengan baik ya. Lampu LED-nya mengikuti irama musik yang gue putar. Tapi kalau gue cobanya di YouTube langsung, itu dia nggak bisa nyala nih lampunya. Nah, fitur LED ini juga udah punya fitur Smart LED. Jadi, misalkan lo taruh handphonenya dalam kondisi posisi backdoornya itu di atas dan ada notifikasi masuk, handphonenya bakal silent dan cuma nampilin LED ini aja yang nyala buat nunjukin kalau ada notifikasi yang masuk. Jadi, misal lo lagi di kondisi meeting, nggak usah lo atur profil suaranya di handphone ini lagi, tapi balikin aja handphonenya dalam kondisi backdoor di atas. Tadinya gue pikir cuma handphone gaming aja yang bakal punya fitur Wi-Fi 6. Tapi ternyata fitur Wi-Fi 6 juga udah tersedia di Infinix GT 10 Pro. Cuman emang di rumah gue modem Wi-Fi yang gue pakai itu masih bawaan dari provider internet aja. Jadinya buat nikmatin fitur ini justru si Infinix ini yang gue jadiin hotspot dan connect ke handphone gue yang lain yang udah support Wi-Fi 6 juga. Dan ternyata kedetek dong Wi-Fi 6-nya. Terus apa sih gunanya Wi-Fi 6? Secara teknis sih gue kurang paham gimana spesifikasi dari Wi-Fi 6. Tapi berdasarkan teori ngasal gue aja nih ya, kalau lo konekin nih si Infinix GT 10 Pro ke modem Wi-Fi yang udah support Wi-Fi 6, performa sinyal yang ditangkap itu lebih stabil dan gak gampang putus-putus. Artinya buat lo yang pro player atau yang emang lagi push rank, fitur ini tuh berguna banget. Sebagai informasi aja ya, bandwidth dari Wi-Fi 6 ini lebih cepat 273% dari Wi-Fi biasa yang kecepatannya bisa tembus sampai 9,6 GB per second. Nah, fitur yang gak kalah asik di Infinix GT 10 Pro ini adalah All Sensory Gaming Engine. Gampangnya, kalau manusia itu punya panca indera buat mendukung kehidupan sehari-hari, Infinix GT 10 Pro punya panca indera juga, tapi buat ngebantu lo saat main game. Yang pertama ada yang namanya See Everything. Di sini Infinix GT 10 Pro menawarkan layar yang luas agar setiap pemain bisa melihat keseluruhan map di dalam game dan juga punya peningkatan fitur grafis dan refresh rate yang baik. Dan ini kebukti ya, pas gue main game Mobile Legends itu settingan grafis yang kebuka bisa sampai ultra.
Padahal di handphone yang gue pakai sekarang, meskipun pakai Snapdragon 8 Gen 1, settingan mentoknya cuma di high aja. Terus gue iseng juga kan nyobain main PUBG di handphone ini. Untuk settingan grafisnya kebuka dong, bisa sampai 90 fps. Nah, semakin penasaran lagi, gue download deh Genshin Impact. Meskipun gue agak males sih sebenarnya karena gede banget filenya. Tapi untuk menjawab rasa penasaran, ya udah gue gas aja. Nah, buat game yang satu ini ternyata settingan default yang dikasih itu di settingan medium aja. Ini adalah suatu hal yang baik menurut gue. Karena biasanya di handphone dengan harga 3 jutaan, pas main Genshin Impact ini pasti dikasih settingan low pas pertama kali lo buka gamenya. Yang kedua adalah masalah suhu. Di sini Infinix namain fitur ini adalah Stay Cool. Jadi untuk sistem pendinginan di handphone ini, Infinix membenamkan sebuah vapor chamber yang punya ukuran 4319 mm persegi yang memiliki struktur pendingin 11 lapis. Buat yang ini gue nggak bisa nih ngasih lihat kondisi dalamnya. Soalnya ini kan handphone boleh pinjem. Kalau main gue bongkar-bongkar aja bisa kesel nanti orang yang minjemin handphonenya. Tapi yang jelas emang untuk suhu yang gue rasain selama main game sih adem-adem aja. Agak anget sih tapi masih wajar lah. Yang ketiga ini adalah feel every beat. Maksudnya gini, saat lo main game di handphone ini khususnya untuk game shooting, saat lo push trigger button untuk nembak bakal ada sensasi getaran di handphonenya. Infinix sih menyebutnya efek 4D dan sebenarnya emang untuk sensor getar ini terbilang cukup baik di Infinix GT10 Pro dan gak cuman pas main game aja, tapi pas lagi ngetik pun sama enaknya. Karakter getarannya itu padat dan gak ngeluas kemana-mana, jadi pas lo ngetik itu berasa kayak ngetik di keyboard fisik rasanya. Nah, ini adalah fitur yang paling gua suka di Infinix GT10 Pro. Infinix menyebutnya adalah Hear Every Footstep. Untuk merasakan kenikmatan fitur ini, Infinix sudah mengadopsi sistem dual stereo speaker yang hasil suaranya itu kenceng. Dan buat lo yang emang suka main game kayak PUBG, fitur ini bakal berguna banget. Lo jadi bisa ngerasain suara langkah kaki musuh langsung dari handphonenya. Dan untuk dual stereo speaker ini udah punya sertifikasi high-res audio dan juga high-res wireless audio. Jadi lo tetap bisa tahu suara langkah musuh mulai dari speaker bawaan handphonenya, pakai headset atau juga pakai TWS. Dan fitur sensor yang terakhir ada di gaming engine-nya. Yang sebenarnya ini udah banyak ya di handphone-handphone lain yang fiturnya cukup standar kayak menyembunyikan notifikasi, health mode, gaming temperature control, dan masih banyak lagi. Oke, tadi gue sempat singgung masalah layar ya sebelumnya. Untuk fitur layar sendiri, Infinix GT10 Pro ini udah menggunakan layar AMOLED yang sudah mempunyai 100% DCI-P3 Color Gamut dengan kecerahan maksimal di 900 nits, 1 miliar warna, dan sudah tersertifikasi Low Blue Light Hardware Solution. Layarnya ini juga udah punya refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate sebesar 320Hz. Plus yang gak kalah penting juga kalau fingerprint Infinix GT10 Pro ini sudah ada di dalam layar yang kecepatan bacanya cukup cepat. Tapi kalau seandainya lo ngerasa kurang untuk fitur keamanannya, Infinix GT10 Pro juga punya fitur keamanan face recognition yang kecepatan bacanya lebih kenceng. Meskipun lo lagi dalam kondisi ruangan dengan pencahayaan yang gak gitu terang. Ini gue noleh sedikit aja ke layarnya itu dia langsung kebuka. Seharusnya fitur yang satu ini adalah fitur yang paling disukain sama gamer, yaitu bypass charging. Dengan fitur ini lo gak perlu khawatir lagi saat main game dalam kondisi handphonenya di charge. Karena saat lo aktifin fitur ini, daya yang masuk dari charger akan langsung disalurkan ke mesin tanpa melalui baterai. Yang artinya fitur ini akan menambah umur baterai jadi makin lama. Plus buat lo yang pengen tahu juga, Infinix GT10 Pro ini punya kapasitas pengecasan hingga 45 watt. Yang pengisian dayanya nggak makan waktu lama. Harusnya sih lo juga nggak perlu sering-sering aktifin fitur bypass charging ini, karena saat lo charge handphonenya itu bisa istirahat dulu dari aktivitas bermain game. 1 jam kemudian lo bisa lanjut lagi dan baterai dari Infinix GT10 Pro nya udah hampir penuh. Dan jangan lupa, ini bentukan kabel chargernya juga punya fitur L-shape dan USB Type-C nya juga udah mendukung protokol pengecasan Power Delivery 3.0. Jadi mudahin juga nih pas lo lagi main game. Sebelumnya, gue mau ucapkan terima kasih dulu sama Infinix yang udah mau ngasih fitur IP53 di Infinix GT10 Pro. Meskipun gak semua orang butuh fitur ini, tapi paling enggak gue ngerasa aman kalau handphonenya gak sengaja kena cipratan air. Plus juga buat lo yang mungkin sering aktivitas di luar rumah dan juga sering banget keluar masuk mall dan tol, lo bisa nih pakai Infinix GT10 Pro ini buat isi uang elektronik lo karena udah punya fitur NFC multifungsi.
Masih disediakan jack audio juga buat lo yang emang suka main game pakai headset atau cuman sekedar dengerin musik. Sebenarnya untuk urusan kamera ini gue pengen bikin video terpisah karena fitur kameranya ini banyak banget dan bakalan lama kalau gue sebutin satu-satu. Tapi buat teaser aja nih, kalau kamera utama dari Infinix GT10 Pro ini punya resolusi 108 megapiksel dan berikut beberapa sampelnya. Dan fitur terakhir yang sebenarnya sederhana tapi gue apresiasi banget adalah no bloatware. Jadi Infinix emang menjanjikan di Infinix GT10 Pro ini clean dan pure OS. Artinya emang tidak ada aplikasi bloatware yang emang jarang banget kita gunain. Dan gue suka banget sama hal ini karena kita nggak perlu ribet buat uninstall aplikasi yang emang nggak penting tersebut. Di dalamnya cuma ada beberapa aplikasi Google dan bawaan dari Infinix aja. Jadinya enteng banget handphonenya. Nah gimana, banyak banget kan fitur dari Infinix GT10 Pro yang satu ini. Sebenarnya kalau misalkan emang gue pengen kulik-kulik, itu masih banyak banget fitur yang ada di handphone ini. Tapi kalau gue bahas satu-satu bakal panjang videonya. Dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan di video ini bisa juga nih jadi bahan pertimbangan lo buat pilih si Infinix GT10 Pro ini untuk dijadiin handphone gaming daily driver yang lo pakai sehari-hari. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang si Infinix GT10 Pro yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.